Halo guys, akhirnya gue akan meneruskan dan menjelaskan lebih lanjut waktu gue melahirkan anak kedua di rumah sakit Universitas Klinikum Frankfurt. Dan abaikan tolong bibir pecah-pecah yang gue kopek-kopek, ini emang kebiasaan buruk gue banget. Gue seneng banget ngopek bibir. Kalau bibir udah mulai kering banget tuh gue hobinya banget. Kebiasaan buruk jangan ditiru ya guys. Dan abaikan semua mata panda dan lain-lainnya, rambut keriting kayak serigala. Serigala bahkan rambutnya nggak keriting. Kemarin memang videonya waktu gue di rumah sakit dan gue pengen menjelaskan lebih banyak lagi tuh sangat banyak yang mau gue bikin video, cuma memang ternyata setiap melahirkan itu belum tentu moodnya atau ya perasaan seorang ibu tuh gimana gitu setelah melahirkan. Ada yang kesakitan masih, ada yang mungkin seger-seger aja setelah melahirkan. Tapi kalau buat gue sangat tidak mood untuk menjelaskan lebih detail mengenai melahirkan pada saat lagi lockdown di Jerman. Cuma kali ini gue akan menjelaskan dikit aja untuk melengkapi video yang kemarin sebelum dan sesudah melahirkan yang waktu gue di rumah sakit. Dan ini mumpung anaknya masih tidur dan dijaga sama bapaknya, jadi ya sudah, gue bisa bikin video ini. Dan kenapa ini lama banget gue up video ini, karena setelah melahirkan tuh gue parah banget, masih sakit lah dada gue. Mau ngasih ASI tuh kayaknya, oh my god, perjuangannya banget. Alhamdulillah sekarang udah banyak, walaupun masih sedikit nyeri mungkin wajar kali ya. Tapi tetap gue kasih terus ASI sampai sekarang. Terus juga gue kadang suka menggigil, gue panas, terus gue sempet darah gue nggak lancar. Akhirnya gue ke rumah sakit lagi untuk disedot supaya darahnya keluar lagi, lancar lagi. Alhamdulillah sekarang lancar, pokoknya darahnya sekarang keluar terus, walaupun kadang dikit tapi kadang juga banyak gitu, tergantung. Dan itu dibantu banget sama teh yang mereka anjurkan, namanya kalau di sini Hirte Tashel Tee, pokoknya kayak gitu guys. Nanti kalau ada apa-apa nanya aja langsung sama gue, nanti gue kasih tahu apa nama tehnya. Itu buat ngelancarin darah yang tersumbat di bawah, yang kalau lagi masa nifas tuh kan ada darah keluar terus mestinya. Nah kalau mampet minum teh itu mudah-mudahan lancar. Terus habis itu oke, gue akan cerita yang dari pertama ya. Karena gue lagi lockdown musimnya tuh kemarin waktu tanggal 3 Januari. Oh ya, FYI aja, musimnya tuh gue 24 Desember lahiran. Tapi memang babynya belum mau keluar. Gue tidak merasakan kontraksi sama sekali. Sampai memang dulu dokter ginekolog gue memang sempat ngomong, kamu kalau masih sampai tanggal 3 Januari kamu nggak mules juga, kamu ke rumah sakit, kamu minta induksi. Oke, dan itu semua udah tercatat lah ya, mereka kan udah bikin data dan lain sebagainya untuk mereka kirim ke rumah sakit, jadi mereka tahu yang di rumah sakit. Terus habis itu pas nyampe rumah sakit itu gue udah H+10, udah lewat ya, udah 10 hari sebenarnya. Nah ini momen paling sebenarnya bisa dibilang sebenarnya tuh gue udah mulai merasakan kontraksi. Gue tuh sebenarnya nggak tahu kontraksi yang alami itu seperti apa, karena yang anak pertama pun juga pakai induksi. Jadi
Oke, gue lagi-lagi mengalami dengan induksi lagi kontraksinya gitu. Yang dimana memang rasanya lebih oke banget kalau pakai ini induksi. Terus habis itu gue merasakan subuh atau mungkin udah mulai dari semalamnya gitu sebelumnya. Itu udah deket, udah kayak perut tuh kayak nyeri kram gitu. Tapi gue nggak tahu ini kontraksi bukan, apa cuma kram perut doang gitu. Tapi oke, gue akan santai dulu karena ini bukan kram atau kontraksi yang kuat gitu. Jadi oke, gue anggap ini biasa aja. Sampai pagi gue telepon lagi ke rumah sakit dan mereka bilang oke, datang aja sebisanya pagi mungkin juga boleh kata dia. Oke, gue pas jam 8 itu nelpon, suami gue yang nelpon sih. Terus habis itu gue mungkin jam 9 lewat atau setengah 10 gue udah nyampe rumah sakit. Itu gue pergi sendiri. Karena gue ngerasa ya gue pergi aja sendiri dulu. Lagian juga gue nyampe sana pasti suami gue nggak boleh masuk, itu udah pasti. Karena memang mereka punya peraturan suami karena COVID nih ya. Suami boleh datang pada saat kontraksi si ibu hamilnya ini udah 5 menit sekali. Baru itu udah boleh kayak ditemenin. Oke, terus habis itu gue pergi sendiri. Gue nyampe rumah sakit, ya biasalah CTG kan, yang periksa denyut jantung bayi tuh, detak jantungnya. Terus habis itu sama mereka apalagi sih, diperiksa di ultrasound sama mereka, dilihat semua masih oke, walaupun airnya agak berkurang dikit ya, tapi it's okay, semua baik-baik aja gitu. Terus habis itu mereka nyuruh gue lagi pakai gel, induksinya pakai gel. Terus habis itu mereka CTG gue lagi, enggak, habis CTG, gue lupa, nanti lihat aja di video yang waktu itu gue pernah videoin waktu gue rekam itu, nanti lihat aja di situ karena gue lupa. Pokoknya habis itu gue balik ke kamar. Setelah balik ke kamar, gue nunggu, soalnya kata dia kalau udah 2 jam lagi ke sini lagi gitu, ke bagian delivery lagi. Terus ya sudah, gue belum nyampe 2 jam, gue udah ngerasa kayak ini kontraksi sih. Tapi gue belum manggil suami gue. Padahal itu udah kayak menurut gue udah 5 menit sekali. Tapi entah mengapa gue kayak enggak, masih cepet banget gitu. Kayak jam setengah 11an gue dikasih induksi. Gue jam 12 tuh udah parah, udah kayak kuat banget kontraksinya. Tapi gue ngerasa kayak cepet banget dari dikasih induksi sampai gue udah mau melahirkan ya istilahnya, itu kok cepet banget. Soalnya Keanu zaman dulu zaman dulu itu gue dikasihnya udah sampai 2 kali loh gelnya, induksinya. Saking Keanu nggak ada kontraksi sama sekali. Terus kayak akhirnya gel kedua pun menuju kontraksi kuatnya itu lumayan lama, sekitar 6 jaman lebih. Jadi menurut gue yang sekarang kok bisa sih cepet banget. Terus kayak enggak, belum mau manggil Reki gitu, belum mau manggil suami gue. Tapi bener aja dong, gue jam 1 itu sebenarnya gue belum disuruh buat ke delivery room, tapi gue udah kesana jam 1 kalau nggak salah. Gue bilang gue udah nggak kuat, gue udah ngerasa kontraksi nih, udah kontraksinya udah kuat. Terus oke, mau mereka disuruh masuk, disuruh CTG lagi. Dan bener aja pecah ketuban. Wah, gue baru ngerasain tuh yang namanya pecah ketuban kayak apa. Bener, ternyata kayak ada letusan gitu ya, plus terus merembes ke bawah. Oke gini, terus gue panik dong, karena kan yang namanya kalau habis pecah ketuban katanya anaknya istilahnya nggak bisa berenang lagi kan di dalam perut. Kayak airnya berkurang gitu. Gue panik, terus gue mau manggil nggak ada bel di sekeliling gue tuh, nggak ada bel, entah
entah mereka lupa buat ngasih tahu kalau ada apa-apa, pencet ini pencet itu. Tapi di sekeliling gue cari-cari nggak ada. Terus akhirnya gue panik, gue teriak Swester, terus manggil mereka gitu ya istilahnya. Nggak ada yang denger, padahal gue udah teriak banget, udah kayak orang gila. Terus tapi untung ada yang pekerja yang bersih-bersihin toilet gitu segala macem. Gue bilang sama dia, terus tuh ya alat-alat CTG-nya itu gue lepas banget karena gue mau keluar buat manggil mereka. Terus akhirnya dipanggil sama yang pekerja yang bersih-bersih toilet itu. Kata dia, oh ya oke, nanti saya panggil, tapi kamu coba pencet dulu yang warna merah itu di dekat pintu keluar. Oh ya oke, gue pencet lah itu pintu keluar. Terus oke, terus habis itu mereka datang tuh, susternya berapa gitu ya, 2-3 bidannya kali. Terus mereka kayak, kenapa, nggak usah panik, ini kamu saya CTG lagi. Terus gue bilang, hah, tapi ini gue udah mules, kayak udah, sorry ya, kayak udah pup gue, ini udah gak kuat lagi, gue bilang gitu. Oh, kalau kamu udah ngerasa kayak udah pup, berarti kamu udah mau melahirkan, dikit lagi, oke, gitu kan. Kamu tenang aja ya, dikit lagi saya persiapkan dulu semuanya, saya panggil yang lainnya. Terus dia panggil lah, itu ada 3-4 bidan gitu atau suster gitu. Akhirnya ya udah, benar aja gue ngeden berapa kali ya, gue nggak tahu sih, 5 kali kali ya. Gue udah nggak ngitung lagi, pokoknya dari mau mendekati atau sebelum dari pecah ketuban ya, pokoknya gue bilang sama suami gue, udah datang aja deh gitu, kalau bisa pengambil taksi gitu biar cepet atau gimana, gue nggak tahu, pokoknya cepet. Terus akhirnya ya udah, akhirnya suami gue datang pas kepala bayinya udah keluar. Which is ini telat ya dia datang, tapi nggak apa-apa lah. Gue yang penting tuh pada saat itu berdoa, yang penting bayi gue selamat semuanya. Jadi gue kadang nggak terlalu memikirkan suami gue ada pada saat itu. Gue cuma butuh memang suami gue ada pada saat bayinya sudah keluar gitu, untuk kayak diazanin, untuk didoain segala macam. Karena gue juga udah lega kan istilahnya. Karena bagaimanapun yang bisa ngajarin gue untuk nenangin diri dan suruh ngatur pernapasan tuh memang susternya itu, bidan-bidannya itu yang sangat ngebantu gue. Dan untungnya dapatnya tuh yang memang bidannya yang sayang banget gitu loh, penyayang, kayak gue dielus-elus, ayo kamu pasti bisa gitu. Untung banget, kayak mereka kayak sayang gitu loh. Gue sebagai kayak pasiennya, alhamdulillah dapet yang kayak begini gitu, susternya baik banget. Ya sudah, jadi alhamdulillah keluar gitu, maksudnya cepet juga dari dikasih induksi sampai keluar bayinya. Itu benar-benar mukjizat banget, alhamdulillah. Terus abis itu ya sudah deh, intinya sih menurut gue, mau lagi COVID atau enggak, kita harus benar-benar persiapkan mental seorang ibu yang memang udah siap untuk kedatangan seorang bayi, yang dimana setelah itu ibunya harus bisa kuat, harus tahu resikonya kalau memang nggak ada orang yang ngebantuin, orang misalnya orang keluarga ya, keluarga teman nggak ada yang bantuin, ya udah kita emang percaya aja sama diri sendiri kalau kita pasti bisa ngelaluin ini semua sendiri. Karena kenapa? Balik lagi, yang tahu banget situasi dan perasaan dan lain-lainnya itu cuma kita sendiri. Dan yang bisa bantu banget pun juga suster kan, suster dan bidan, mereka sangat ngebantu banyak banget. Mereka sangat welcome untuk ngebantuin kita karena tahu kan kondisinya, nggak ada suami, nggak ada teman
Jadi ya sudah, mereka bantuin kita banget dari A sampai Z. Jadi kalau ada apa-apa jangan sungkan buat minta tolong sama mereka. Berat sih, karena bagaimanapun support pertama kita kan pasti suami, terus keluarga yang lain kan, atau teman-teman gitu kan. Tapi karena kondisi, jadi memang mentalnya harus lebih dikuatkan lagi. Buat teman-teman yang lagi pada hamil, buat teman-teman yang lagi hamil di Jerman, banyak, gue tahu banyak, lumayan banyak yang gue kenal tuh rata-rata hamil. Congrats ya guys. Dan kayaknya gue duluan yang ngelahirin. Dan gue cuma bisa berdoa buat kalian, semoga sukses, berhasil. Mau lagi lockdown, mau lagi enggak, mau lagi covid atau enggak, pokoknya mental seorang ibu harus dikuatkan. Kalian calon ibu yang sangat sangat kuat, gue tahu bagaimanapun. Dan itu yang dibutuhkan oleh seorang bayi. Bayi butuh ibu yang kuat, ibu yang percaya akan situasi dan kondisi yang memang mau dalam keadaan sulit, mau dalam keadaan apapun, asalkan kaliannya sendiri memang oke, gue positif banget, gue bisa ngelaluin ini semua gitu dengan mudah dan gampang. Gue yakin itu semua juga nanti akan kayak universe akan membantu kalian. Emang oke, ini jadi mudah kok, oke, ini jadi lancar dan cepat gitu. Karena believe it or not, gue juga kayak cepet banget gitu udah keluar bayinya gitu. Gue baru aja jam 10:30 diinduksi, terus tiba-tiba kayak 1:30-an, udah 1:30-an gitu udah keluar babynya. Cepet prosesnya, asal kalian percaya. Dan wish you all the best ladies, gue tahu kalian pasti kuat. Oke, itu aja sih. Kalau misalnya ada yang mau nanya detail tentang kamar, tentang apapun, kalian bisa tanya, bisa lewat komen atau DM gue langsung di Indah Jelita, atau WA gue langsung juga boleh. Dan ya itu aja sih. Oh iya, dan gue kan juga lumayan dari Universitas Klinikum ini, gue dapat banyak Geschenk, banyak dapat hadiah dari mereka. Tapi dan rata-rata juga udah gue buka gitu, karena gue udah gak niat kemarin-kemarin unboxing. No, gue udah lemes banget, gue lagi berjuang banget soal ASI, terus tiba-tiba gue unboxing dengan semangat. No, lagi gak ada waktu banget kayak gitu. Akhirnya ini gue cuma bisa ngasih lihat satu aja, sisanya tuh kayak dapat popok ya. Gue nggak boleh nyebut merek ya, boleh lah ya. Gue dapat Pampers, tapi bukan merek Pampers, merek Hip. Gue dapat itu satu satu paket gitu. Terus juga dapat tisu basahnya dari Hip. Terus gue dapat aduh, gue udah mulai banyak lupa. Dapat breast pad juga dapat. Terus dapat sisanya gue udah lupa apa aja, tapi ini yang bisa gue tunjukin ke kalian sebentar. Ini beberapa yang dapat juga. Dapat cemilan, dapat majalah. Sebenarnya sih gue dapat banyak banget ya, informasi dari mereka pun juga banyak banget. Tapi gue nggak bisa nunjukin semua karena udah lewat masanya. Udah gue kemana-manain nggak tahu lagi. Terus ini dapat ini juga, albumnya buat baby. Lucu deh. Gue dulu nggak dapet soalnya yang zaman Keanu, sekarang dapet tuh. Ini pertama kali ultrasound, gambarnya kayak apa, fotonya. Nih perut si ibunya dulu gimana sebelum ngelahirin. Nah ini bisa taruh main erstes foto pertama babynya. Ini ada beratnya berapa, tingginya berapa. Terus tuh ada kakinya bisa dicap di sini, nih tangannya bisa dicap di sini. Dan segala macam. Ini seru. Tapi gue kayak belum ada
moodnya banget buat ngisi-ngisi kayak gini. Godness, nanti aja deh. Padahal sih gue udah 3 mingguan ya sekarang, tapi gue belum ada niat buat ngurusin ini gitu. Terus ini yang dapat dari kota Frankfurt. Ini biasanya dapat banyak ini potongan diskon juga. Gue udah dapat di sana, udah gue simpen yang diskon. Ini apa ya? Gue mau buka begini aja, gue udah males nih. Ini biasanya ini sih kayak info-info tentang anak. Kalau misalnya kalian mau nanti anaknya ada ikut-ikut sesuatu kegiatan gitu, atau ibunya kalau mau yoga setelah melahirkan, biasanya nanti ada info-infonya di sini tuh. Atau apalagi sih ini, aduh gue ngasih taunya begini banget, miring ya kan. Tuh ada kipas, tuh ini biasanya banyak dapat info. Oke. Tuh ini banyak, rata-rata tuh info. Jadi kalian tuh jangan pernah takut kalau misalnya aduh gue belum dapat bidan nih buat yang datang ke rumah, atau aduh gue belum ada dokter anak nih, aduh gue belum dapat apa. Tenang, semua tuh bakal dapat kok nanti kalian dari rumah sakit. Mudah-mudahan ya rumah sakit kalian tuh menawarkan banyak info, dan yang pastinya kalian nggak akan kesusahan lagi buat nyari-nyari orang, karena semuanya pasti dibantu sama pemerintah. Yakin banget dibantu sama pemerintah kota kalian ya. Terus habis itu ini apa ya, ini biasanya ya ini biasanya dapat kayak topi dari rumah sakit, baju ini udah pasti dapat. Eintracht Frankfurt, kan dulu Keanu juga dapat kayak gini, dapat sikat gigi dan lain sebagainya. Oke, paling ini gini aja ya. Nanti sisanya pokoknya kalian bisa tanya gue langsung kalau ini gimana nda, insya Allah gue bisa bantu jawab, karena ini udah anak kedua, jadi gue tahu seenggaknya beberapa hal yang iya dulu gue udah pernah zamannya Keanu gitu, jadi udah nggak bingung lagi. Oke, kalau gitu terima kasih ya guys yang udah mau nonton dan dengerin gue. Gue nggak tahu ini berguna apa enggak videonya, tapi sehingga kalian semoga kalian terhibur. Oke, bye bye, see you next time. Halo guys, sorry kalau pertama-tama langsung videonya kayak gini, karena sebelumnya memang nggak prepare untuk bikin video, tapi sekarang lagi menuju proses pakai induksi. Oh ya, FYI aja, gue hamil udah lewat dari 41 minggu. Kira-kira udah lewat 10 hari dari HPL. Dan ya, hari ini rencananya akan dilakukan induksi. Doakan saja ya, semoga berhasil, cepat kontraksi, sehat, mudah, lancar persalinannya nanti, amin. Dan ya, ini sekarang lagi CTG, semoga baik-baik aja. Nanti kalau udah dilihat sama dokternya gimana, terus setelah itu baru induksi. Semoga hari ini juga keluarnya semangat. Dan ya, karena lagi COVID, musim COVID, jadi ya
pakai masker. Gue nggak tahu nanti pas kalau udah mulai mau ngeluarin bayinya gimana, apakah harus pakai ini atau enggak. Mudah-mudahan sih enggak, nanti gue tanya sama susternya. Oke, bismillah guys. Ternyata kayaknya masih mau ultrasound dulu USG, jadi kita lihat nanti gimana ya. So udah balik lagi di ruangan ini. Aku baru kayak dipasang ini biar nanti kalau butuh buat infus. Terus ya udah, ini nunggu diinduksi dikit lagi, kayaknya datang susternya. Doakan ya guys, doain mulu, padahal nih video kayak bakal tayang kalau udah keluar bayinya. So jadi baru aja tadi dipakein gel induksinya, terus sekarang CTG lagi selama 1 jam. Kita lihat nanti reaksinya seperti apa ya, mudah-mudahan sih bisa cepat kontraksi gitu. Dan yang paling penting berjalan lancar, amin, dimudahkan. Dan kalau misalnya udah sering rasa sakitnya, kontraksinya, baru nanti bisa manggil suamiku tersayang untuk datang nemenin dan bacain doa. Paling penting. Kita lihat lagi nanti gimana ya. Hai guys, akhirnya udah di kamar. Walaupun ini terlihat seperti 2 bed, sebenarnya tuh gue kayaknya sendiri sih, bakal kayak 1 tempat tidur doang yang digunakan. Terus sambil nunggu kontraksi yang sering gitu, gue berencana makan dulu, udah dapat makanan. Terus habis itu jalan-jalan dulu di luar rumah sakit, paling nggak tahu berapa lama, pokoknya biar kontraksinya makin kuat gitu. Terus habis itu mungkin kalau udah kontraksinya udah lebih sering, gue baru mencoba untuk menghubungi Reiki dan datang ke sini. Paling gitu dulu sih, nggak tahu lagi kayak gimana. Tapi ini sakitnya udah lumayan sih, udah mulai ada rasa-rasa gelombang-gelombang cinta dari babynya. Oke, kita lihat ya makanannya kayak apa. Tunggu. Ya, karena gue sempet minta sama dia kalau makan gue tanpa babi, daging babi. Jadi untuk sekarang dapatnya langsung yang vegetaris dulu. Jadi mungkin kalau makan untuk besok-besok bisa yang dagingnya tanpa babi. Gitu aja sih. Ini makanannya apa sih? Ini kayak nasi terus sayur-sayur doang ya. Iya bener tuh. Terus dapat ini. Ya sehat lah. Selamat makan. Alhamdulillah udah keluar deh bayinya. Sekarang lagi dibacain doa sama bapaknya. Tuh. Welcome to the world, nak. Sedihnya nanti kalau udah balik ke kamar nggak boleh bawa suami, jadi gue bener-bener sendirian nanti sama bayinya doang paling. Terima kasih guys yang selama ini udah doain. Aku berhasil, alhamdulillah. Prosesnya cepet banget dari induksi sampai melahirkan, nggak lama banget, paling jam 11 diinduksi, setengah 11 ya diinduksi, 1, 2, 3, cuma 3 jam terus udah keluar gitu. Oke, nanti gue kasih tahu lagi perkembangan videonya ya, ada cerita apa lagi. Thank you. So balik lagi, sekarang gue udah di kamar dan ya babynya bobo, jadi nggak berani dibangunin dulu. Terus karena ini jam berapa ya, kira-kira kayaknya jam 4, mungkin ini jam 4 ya, udah mulai gelap di luar. Dan ya jadinya sekarang kayaknya lagi nunggu
makan malam. Wah, lapar banget. Emang ternyata benar sih kalau mau melahirkan, kalau bisa kita juga bawa makanan dari rumah. Apa aja terserah. Soalnya melelahkan jadi lapar. Terus, dan ya, kita lihat nanti dapat makanan apa. Dan, oh ya, karena dulu waktu hamil tuh gue dibilang diabetes. Tapi sebenarnya diabetesnya ini terjadi pas lagi hamil aja. Jadi si Kenzi perkenalkan Kenzi. Si Kenzi ini nanti setiap 4 jam diperiksa lagi gula darahnya. Kalau gue dicek gula darahnya nanti besok pagi. Oke, gitu dulu aja infonya. Makasih doanya teman-teman, benar-benar cepet banget dan semuanya alhamdulillah dimudahkan. Memang mukjizat dari Allah itu tiada tanding. Oke, sampai nanti. Lupa banget mau video. Jadi makan malamnya tuh roti doang. Terus gue minta minuman yang buat menyusui. Terus cuman dapat kayak roti, keju. Ini butter udah berantakan sama gue. Terus ini juga mentega juga sama kayak ini. Terus ya udah itu doang. Bener-bener standar makan malam gue. Tapi ya tetap disyukuri ya, yang penting perut isi. Thank you juga tadi suami gue udah bawain. Selamat pagi, ini udah hari kedua setelah melahirkan kemarin. Dan ini udah jam berapa ya? Sekitar kayak udah mau jam 8 pagi, tapi di luar masih di luar masih gelap banget. But it's okay, yang penting makanan udah dateng. Kita lihat makanannya ya. Biasanya sih roti lagi. So kita lihat ya, di sini ada teh untuk menyusui. Ya jadinya karena gue taruh jadi kebangun dia, plus gue berisik. Terus ada roti. Ya udah itu doang. Lapar banget kayaknya gue nih, nggak cukup. Selamat makan pagi. Selamat makan pagi. Halo guys, jadi ini kan udah agak siangan ya. Babynya tidur. Terus gue lagi mau makan siang. Ini mau nyoba pakai ini karena asinya kurang keluar banyak. Jadi mau nyoba pakai ini pump. Terus makan siang gue kayak vegetaris deh. Tuh nasi sama sayur. Terus ya udah ini alat buat nanti pumping. Oke, gitu dulu aja, belum ada berita yang baru lagi. Ntar kalau misalnya ada apa-apa lagi gue akan ngasih tahu. Oh ya, sebenarnya gue dapat hadiah dari mana bilang ya, dari Frankfurt. Tuh. Nanti kita unboxing ya. Oke. Nah, ini makanan malam aku. Tambahannya ada salad kayak gitu. Dan ini pas dibuka isinya ya cuma keju aja, jadi tidak bisa berharap yang aneh-aneh isinya. Selamat makan. Makanan aku selanjutnya. Ini masih pagi.
terus sama minta teh yang buat melancarkan ASI. Selamat makan. Hai guys, balik lagi. Ini udah hari keberapa ya dari setelah dia melahirkan? Kayaknya udah 3 hari setelahnya ya. Tadi udah ke dokter anak lagi. Dia karena susu gue belum banyak banget, jadi dia tuh kayak kelaparan. Jadinya semalam tinggi suhunya, jadi terpaksa mau pakai susu botolan dulu sambil gue menstimulasi lagi supaya susunya keluar. Dan ya besok tinggal pakai ASI aja, nggak usah pakai botol lagi. Ini botol digunakan karena penting buat nurunin suhu panasnya dia yang sekarang ini. Plus kan diambil darah tuh dia banyak buat ini, buat itu, buat tes lah. Dia ada infeksi atau enggak, dia ada apa yang aneh-aneh enggak gitu. Mudah-mudahan sih nggak ada yang aneh ya. Jadi biar bisa cepat pulang. Amin. Terus jadi ya sudah, paling sekarang cuma di sini aja nunggu hasil. Oke. So tadi habis dicek suhunya, alhamdulillah udah 37. Sebelumnya kan 38. Sekarang mau makan siang. Makan siangnya, wah ini jauh lebih baik daripada makanan kemarin, karena gue udah bilang gue makan daging kecuali nggak makan babi. Nah sekarang udah mulai bener tuh dia, nasinya ada dagingnya. Nggak bisa tuh gue makan yang vegan doang. Masih kelaparan gue kalau vegan doang. Oke, selamat makan, guten appetit. Tadi habis nyobain nyusuin Kenzi pakai ini. Jadi ini hasil pompa tadi, susu pakai ini, terus dimasukin ke dalam mulutnya. Pakai metode tangan gitu, dimasukin, ditaruh di atas di mulutnya, tapi kayak nyentuh bagian lidah ke atas. Terus habis itu dipencet pakai ini, dimasukin susu kita ke dalam mulutnya dari samping gitu. Oh, udah nangis anaknya. Oke. Ini judulnya gue akan ngepost makanan aja. Karena nggak tahu lagi mau ngepost apa. Makan malamnya ini dapat roti, salad sih makanan utamanya. Dan itu apel yang warna merah. Apel, tomat. Oke, selamat makan malam.